yang selalu setia dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kita, menaikkan pujian kita. Tiada yang seperti Allah, begitu mengasihi. Susah atau senang, untung atau rugi, sakit atau sehat, firman Tuhan berkata bersyukur. Amin. Tetapi saudara, banyak kali bersyukur ini terhalangi. Ada hal yang membuat orang Kristen tidak bisa bersyukur. Nah, kita akan belajar tentang bangsa Israel, sebab bangsa ini juga adalah bangsa yang sangat susah untuk bersyukur. Sangat sulit untuk bersyukur, ya. Malah bangsa ini adalah bangsa yang sukanya bersungut-sungut. Jadi kebalikan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Mari kita baca. Bilangan 11 ayat 1 sampai ayat 10. Bilangan 11 ayat 1 sampai ayat 10.
Saya baca ayat 1, saudara, ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 10. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Kita berkata amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Bangsa ini, bangsa Israel yang kita kenal menjadi bangsa pilihan, umat kesayangan Tuhan. Selalu masalah kehidupan mereka, masalah klasik yang terjadi adalah mereka suka bersungut-sungut. Saudara-saudara, mana lebih mudah? Bersyukur atau bersungut-sungut? Mana lebih mudah, bersyukur atau bersungut-sungut? Mana? Mana yang lebih sering, bersungut-sungut atau bersyukur? Bersungut-sungut yang lebih sering. Berarti lebih mudah bersungut-sungut. Ya. Karena bersungut-sungut itu tidak memerlukan iman. Bersungut-sungut itu tidak memerlukan kepercayaan. Bersungut-sungut itu tidak memerlukan keyakinan, apalagi rohani yang kuat. Bersungut-sungut itu sangat gampang dilakukan. Coba pikir dulu waktu kita atau waktu kita orang-orang tua punya anak bayi begitu. Apa kegiatan yang paling sering dari anak bayi? Apa yang kegiatan paling sering? Menangis. Samanya itu. Ya. Sebab itu yang paling mudah dilakukannya. Kenapa anak Tuhan tidak berkata, anak bayi berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Kenapa dia enggak berkata begitu? Dia orang Kristen, orang tuanya orang Kristen. Karena memang lebih mudah seseorang itu bersungut-sungut daripada bersyukur. Bersyukur itu ada terjadi karena kualitas hati yang sehat. Jadi bersyukur itu bukan terjadi otomatis, itu berasal dari hati. Dan hati itu harus sehat. Hati itu harus diliputi damai, hati itu harus tentram, hati itu harus bahagia. Yang paling sukar adalah apa yang ada di luar itu mempengaruhi apa yang ada di hati, yang kemudian menjadi persungutan. Sebaliknya, perasaan tidak bersyukur itu adalah senantiasa membebani. Seseorang yang bersungut-sungut atau tidak bersyukur selalu merasa kurang dan tidak bahagia. Bukan karena dia tidak memiliki sesuatu, tetapi selalu merasa kurang. Beda. Selalu merasa kurang dengan tidak punya apa-apa itu beda.
Orang Israel punya sesuatu, punya berkat Tuhan namanya mana, tapi kurang bagi mereka. Padahal mana itu datang setiap pagi, tidak perlu kerja apa-apa, tidak perlu bayar apa-apa, gratis diberikan Tuhan. Tapi saudara perhatikan firman Tuhan di sana yang kita baca tadi, mereka komplain, mereka marah sama Tuhan, mereka berkata kami kurus kering, kami udah mau mati kelaparan, kami gak pernah makan daging, kami gak pernah makan ikan, kami gak pernah makan mentimun. Itu semua yang dikatakan ini. Kami gak pernah makan bawang pre, kami gak pernah makan bawang merah, bawang putih. Saudara-saudara, persungutan itu akan selalu luas cakupannya. Apapun bisa disebut. Coba bayangkan, mentimun disebut di sini. Bawang pre, bawang putih, ikan, bawang merah. Yang seharusnya perkataan itu tidak diungkapkan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci persungutan. Ayat yang pertama, ketika bangsa itu bersungut-sungut, murkalah Tuhan dengan nyala api. Mereka sebentar lagi mau dihanguskan dengan api. Api itu sudah mengelilingi kemah mereka di padang gurun. Sebenarnya Tuhan mau menghabisi mereka semua. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan bangsa Israel ketika bersungut-sungut. Tapi Musa berdoa, maka padamlah api itu. Api murka Tuhan, amarah Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan marah, saudara-saudara. Melalui apa Tuhan marah? Melalui persungutan. Nah, apa yang membuat orang Kristen tidak bisa bersyukur? Mari kita lihat ayat yang keempat ini. Orang-orang, maaf ini bajingan disebut ya, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Sudah perhatikan? Kemasukan nafsu rakus. Apa yang membuat orang Kristen tidak bisa bersyukur? Pertama, mereka selalu berfokus pada apa yang diinginkan. Fokus keinginan. Dan orang yang berfokus pada keinginan itu muncul nanti pada satu titik rakus. Rakus, serakah, tamak. Salomo punya istri 700 istri dan 300 gundi. Gak ada satupun bapak-bapak di sini yang kepengen seperti itu. Ya. Apakah puas Salomo dengan 1000 istrinya itu? Tidak. Sudah rakus, serakah. Puaskah dia? Tidak. Kerakusan, keserakahan tidak bisa memuaskan siapapun, termasuk manusia. Kemasukan nafsu rakus. Jadi fokus mereka selalu apa yang menjadi keinginan. Mungkin saudara bertanya begini, apakah kita nggak boleh punya keinginan? Manusia hidup dengan keinginan. Itulah natural manusia. Tetapi kita harus sadar, kadang-kadang keinginan yang tidak terkendali itu justru yang membuat kita tidak bahagia. Keinginan yang tidak terkendali membuat saudara mengalami stres. Coba ubah perasaan. Fokus kita itu bukan pada keinginan kita, tapi pada apa yang kita miliki. Bangsa Israel memiliki mana? Makanan rohani dari Tuhan. Makanan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Tetapi mereka berfokus pada apa yang tidak ada pada mereka. Orang yang berfokus pada apa yang tidak ada pada mereka tidak bisa bersyukur. Orang yang berfokus selalu ini tidak ada, selalu ini tidak ada, itu tidak bisa bersyukur. Tapi kalau dia berfokus pada apa yang ada, dia bisa bersyukur. Kalau saudara saya suruh buat buku, pasti buku itu adalah namanya buku keinginan, betul nggak? Dan itu nggak pernah habis halamannya. Habis pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, sampai nggak pernah habis-habis. Rockefeller 1974
Dia pidato di Amerika, di Atlanta, Amerika Serikat. Wartawan tanya sama dia, Rockefeller, kau orang terkaya di dunia. Kekayaannya waktu itu 18.000 triliun. Kalau dirupiahkan 18.000 triliun. Kalau di uang logam kan, Tardede ini semua jadi uang logam. Ya, kayanya luar biasa. Apa moto kau Rockefeller bisa kau kaya? Apa ini katakan? More and more. More and more. Apa more and more artinya? Lagi. Lama-lama jadi gila. Tidak terpuaskan. Keinginan sesuatu yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya. Jadi fokus kita tidak boleh pada keinginan kita. Fokus kita harus kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Baru kita bisa bersyukur. Saya sering berkata, kekayaan sejati bukanlah memiliki. Kekayaan sejati adalah menikmati. Nanti saudara bisa baca Pengkhotbah 5 mulai dari ayat 13, ayat 10 sampai 18. Di sana Salomo berkata, saya heran ada orang yang memiliki ini dan itu, tapi tidak diberi karunia menikmati. Sekali lagi, tidak diberikan karunia menikmati. Loh, kenapa dia memiliki tapi tidak diberikan karunia? Berarti karunia menikmati itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Karunia menikmati itu berkat Tuhan. Amin, saudara. Karunia menikmati itu berkat Tuhan. Saya pernah diajak satu pengusaha makan, saudara-saudara, di satu restoran di Jakarta. Kami ada 2 hamba Tuhan, dia sendiri, di satu hotel besar. Lalu dia pesanlah, saya tidak mengerti makanan-makanan itu, semua bahasa asing, bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, nggak ada saksang, BPK, daun ubi, nggak ada, ya, semua yang keren-keren. Lalu dia pesan sama kami, ini makanan yang paling enak, bapak makan ini, bapak makan ini. Begitu dia pesan sama dia hanya pesan sayur yang direbus sama beberapa buah-buahan dimasukkan lalu dicampur seperti salad. Saudara bayangkan, dia yang bayar kami, tapi dia yang nggak bisa menikmati makanan itu. Lalu saya tanya sama dia, Pak, kenapa Bapak cuma makan seperti itu? Saya nggak bisa lagi makan apa yang makan Bapak itu. Berarti saya lebih enak dari dia kan? Betul saudara? Dia yang bayar, begitu bayar sampai jutaan. Dia cuma makan sayuran, itu pun cuma direbus. Kami makan enak semua. Karunia menikmati itu dari Tuhan. Sekali lagi, karunia menikmati dari Tuhan. Biarpun engkau memiliki segala-galanya, tapi kalau gak diizinkan, Tuhan menikmati. Gak bisa. Karunia menikmati itu datang. Nanti saudara baca Pengkhotbah 5 ayat 18. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Ini yang ngomong ini Salomo, orang paling kaya. Makanya dia berkata, ada keanehan yang kulihat di bawah kolong langit. Ada orang yang memiliki segala-galanya, tapi tidak diberikan oleh Tuhan menikmatinya. Tidak diberikan oleh Tuhan menikmati apa yang dia miliki itu. Jadi kalau saudara bisa menikmati, itu berkat Tuhan. Kok enggak ada, kok sedikit bilang amin? Itu berkat Tuhan. Amin saudara. Itu berkat Tuhan. Masih bisa menikmati, itu berkat Tuhan. Jadi nikmati apa yang masih bisa dinikmati. Yang kedua, hal yang membuat orang Kristen tidak bersyukur, ayat 5 dan ayat 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Tidak bayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun. Wah ini mereka jadi berdusta ya, berbohong sama Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Wah mereka lupa. Mereka bukan hanya makan dari roti saja, makan dari pemeliharaan Tuhan. Itu di padang gurun loh. Orang cari daging, cari apa, mana mungkin di padang gurun bisa dapat. Tapi mereka inginkan segala sesuatu. Mereka teringat dengan Mesir. Yang kedua, orang Kristen tidak bisa bersyukur karena membanding-bandingkan dirinya. Perhatikan bangsa Israel dibandingkan kondisi di padang gurun dengan kondisi di Mesir. Di Mesir kita makan ikan, di Mesir kita makan daging. Ini persoalannya karena pengen makan dagingnya ini. Maka hati-hati saudara kalau udah kebanyakan makan daging, kedagingan. Di Mesir kita makan semangka, mentimun, bawang pre, bawang putih, bawang merah.
Mereka ingat di Mesir, padahal mereka nggak ingat waktu di Mesir mereka itu jadi apa? Jadi budak. Mereka nggak ngomong. Yang mereka ngomong kami makan ikan. Mereka nggak ngomong mereka dibunuh, mereka disiksa, ditunjangi, mereka disuruh kerja rodi, mereka dipaksa, mereka tidak dikasih gaji. Mereka tidak ingat itu. Yang mereka ingat ada ikan, ada mentimun, ada bawang prei. Padahal di padang gurun mereka tidak bayar apa-apa. Tuhan pelihara hidup mereka selama 40 tahun. Orang kalau sudah membanding-bandingkan, pikirannya pasti negatif. Lupa dia tentang kebaikan Tuhan. Yang disalahkan Musa. Sampai Musa menangis. Akukah yang melahirkan bangsa ini? Ini sudah baca dalam ayat 11. Akukah yang mengandung Tuhan? Akukah yang melahirkan? Ini kan bangsamu sendiri. Gak ada urusanku sama bangsa Israel ini. Sampai marahnya Musa karena persungutan itu. Sangat luar biasa, saudara. Berkali-kali Musa hampir nyawanya nyaris. Hampir dilempari dengan batu dia. Karena orang Israel sudah sangat emosi. Orang Israel badannya jauh melewati Mesir, tapi hatinya masih ada dalam hati yang terikat dengan Mesir. Saya pernah khotbah tentang istri Lot, ayat yang sangat singkat dalam Injil Lukas di sana katakan, ingatlah akan istri Lot. Apa yang makna firman Tuhan ini? Ingatlah bahwa ada orang yang sudah dipegang Tuhan, tangannya ditarik Tuhan untuk diselamatkan, tapi hatinya masih di Sodom dan Gomora. Saja Tuhan menarik-narik saudara, bisa saja hamba Tuhan menarik-narik saudara, bisa saja jemaat Tuhan, pelayan Tuhan menarik saudara, tapi kalau hatimu tidak ikut, itu sama saja. Sama saja. Jadi membanding-bandingkan keadaan biasa, tidak bisa dikekang perkataan. Mengapa itu semua terjadi? Karena dia hanya melihat keadaan-keadaan. Fokusnya pada keadaan. Fokusnya pada keadaan. Orang yang melihat keadaan tidak bisa bersyukur. Karena keadaan tidak pernah baik. Amin saudara. Hanya Tuhan yang baik. Dia bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik bagimu dan bagiku. Menjadi baik bagi rumah tanggamu. Menjadi baik bagi pekerjaan. Adakah perkataan dan keinginan iman ini? Ada. Tapi lakukanlah dengan bersyukur, perbuatlah dengan bersyukur. Karena orang yang bersyukur tidak bisa dikalahkan oleh masalah. Orang yang bersyukur tidak bisa dikalahkan oleh apapun, seberat apapun penderitaan. Tidak bisa dikalahkan. Karena ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat bagi kehidupannya. Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, tidak mampu memberi makan 5.000 orang. Dia hanya mengangkat tangannya, dia menatang ke atas dan dia menengadah ke atas dan berkata, aku mengucap syukur buat berkat yang kau berikan ini. 5 roti dan 2 ikan, dia tetap mengucap syukur. Apa yang terjadi saudara? 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 bakul. Orang yang bersyukur selalu mengalami keuntungan yang luar biasa. Amin saudara. Tapi coba biarpun berlimpah-limpah. Tapi kalau bersungut-sungut tetap kurang. Yang berlimpah ditambah dengan persungutan tetap kurang. Yang sedikit dengan bersyukur malah berkelipatan ganda. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita bersyukur dan belajar mengucap syukur. Supaya Tuhan berkenan atas iman kita masing-masing. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu. Biarlah dari mulut lidah kita hanya ucapan syukur yang keluar. Hanya ucapan syukur yang terdengar ke sorga, yang terdengar oleh malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan bagimu, terpujilah namamu. Banyak kali Tuhan belum bekerja, Tuhan belum menyatakan kuasa-Nya bagi hidup kita, Tuhan belum menyatakan mujizat-Nya bagi hidup kita, karena lidah kita, karena perkataanmu, karena mulutmu belum mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang kita ingat adalah keadaan kita, yang kita pikirkan adalah masalah kita. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita, dan terjadilah keadaan yang negatif pada diri kita. Tuhan tidak bisa bekerja kalau hatimu masih dalam keadaan negatif. Tuhan tidak bisa bekerja kalau hidupmu masih dalam keadaan seperti itu. Tuhan hanya bisa bekerja kalau dari mulutmu keluar ucapan syukur. Orang yang bersyukur itu orang yang kuat. Orang yang bersyukur itu orang yang berserah pada Tuhan walaupun banyak penderitaan. Orang yang bersyukur itu orang yang punya iman. Orang yang bersyukur itu orang yang berkata, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidupku, nyatakanlah kuasa-Mu dalam pekerjaanku, nyatakanlah kuasa-Mu dalam keluargaku.